Dan ini alat-alat tradisional petani di sini, yang dimana alat ini untuk memanen padi, sahabatku semua. Jadi pokok padi dipisahkan dan nanti bijinya akan keluar. Karena saya tak terbiasa di sini, jadi pelan-pelan saya bawa motornya turun. Sebab ini jalanannya agak ekstrim, sahabatku semua. Kali ini Bang Toha akan berkunjung ke daerah perkampungan yang ada benar-benar di atas pegunungan. Ramai sahabat-sahabat daripada Malaysia yang berkomentar, "Bang, tolong benar-benar naik ke atas pegunungan. Tunjukkan suasana di sana, tunjukkan suasana kampungnya." Oke, sahabat-sahabatku semua, selagi Bang Toha berada di kampung halaman, pasti akan saya tunjukkan suasana perkampungan yang ada di atas pegunungan ini. Untuk jalanan di sini memang begitu sangat cukup lumayan ekstrim. Lihat tepi-tepi jalannya ini sudah tebing ya, atau jurang yang dimana misal kata kita salah sikit bisa-bisa pindah alam. Namun bagi warga yang tinggal di sini, jalanan seperti ini dianggap biasa. Padahal ini cukup lumayan sangat tinggi, sahabatku semua. Bukan cukup lumayan sangat tinggi ya. Kalau kita misal kata salah sikit, kalau terjatuh itu bisa langsung ke area yang berada di bawah sana, sahabatku semua. Tentunya masuk jurang atau masuk tebing. Tapi di sini anak-anak kecil pun biasa naik motor. Meskipun jalanannya cukup agak menakutkan bagi orang yang kali pertama naik motor di sini. Saya juga termasuk orang yang tidak sering ke sini ya. Dan di sini kita bisa melihat suasana perkampungannya juga sudah nampak. Dan ternyata di tepi jalan ini adalah sekolahan, sahabatku semua. Ini sekolahannya juga cukup lumayan berbahaya ya kalau ada anak-anak naik basikal, sebab jalanan di sini benar-benar begitu sangat naik terus, sahabat-sahabatku semua. Lihat, ini kalau tidak terbiasa naik pegunungan seperti ini, pasti jantung terasa berdebar-debar. Untuk jalanan di sini tidak dikasih pagar pelindung. Kalau yang dikasih pagar pelindung cukup yang sangat ekstrim saja. Tapi kalau seperti ini dianggap hal biasa. Mungkin kalau di Malaysia sudah dikasih pagar pelindung. Tapi kalau di sini, sahabat-sahabatku semua, pemandangan seperti ini hal biasa. Dan sekarang Bang Toha sudah memasuki wilayah perkampungannya. Seperti apa nuansa perkampungan yang ada di daerah pegunungan. Bahkan di sini penjual bakso saja sampai sudah di atas duluan ya, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kali ini memang begitu sangat agak menyeramkan. Jalannya itu naik tinggi sekali. Kali ini Bang Toha ditemani keponakan. Kalau dalam bahasa Melayu Malaysia, anak buah. Kemarin juga ada yang berkomentar, "Bang, anak buahnya handsome, jomblo atau tidak? Nanti mau saya jadikan menantu." Sayang, 1000 kali sayang, sebentar lagi orangnya mau menikah. Jadi Bang Toha balik kampung itu juga ada urusan keluarga. Contohnya keponakan nanti mau menikah. Kapan menikahnya? Oktober tanggal Masih dirahasiakan. Oktober masih dirahasiakan. Jadi tadi Bang Toha ditemani oleh keponakan untuk jalan-jalan keliling kampung. Ini memang daerah yang paling tinggi ya, Mas? Ya, paling tinggi ini. Kalau ke sana tinggi lagi? Tinggi lagi, ada namanya Puncak Argopuro. Oh, ada namanya Puncak Argopuro. Itu puncak yang tertinggi di Rembang. Untuk camping ya? Untuk camping. Jadi kalau kita ke sana lagi bisa ke puncak. Kira-kira kalau ke puncaknya sangat jauh nggak? Ya, bisa sekitar 1,5 jam sampai ke puncak. Oh, dari sini. Sekitar 1,5 jam sampai ke puncak. Halo Dek, apa kabarnya? Seperti biasa, kalau di kampung anak-anak kecil itu mengaji. Jadi kalau petang-petang seperti ini, mereka ke sekolah untuk mengaji. Dan Bang Toha akan tunjukkan jalannya. Jalannya itu naik tinggi sangat. Inilah suasana perkampungan yang ada di atas pegunungan. Jadi selagi Bang Toha di kampung, akan saya tunjukkan semua suasana perkampungan di sini, sahabatku semua. Lihat, ini benar-benar di atas puncak ya. Jadi perjalanannya juga cukup sangat jauh.
naik gunung Mas ya? Iya. Takut nggak tadi? Wah, lumayan Lumayan takut ya? takut. Kalau sampai jatuh ya sudah pindah alam ya? Langsung ke jurang. Pindah alam nggak? Pindah alam. Pindah alam. Dan di sini juga terdapat masjid yang begitu sangat indah sahabatku semua. Jadi suasana di kampung yang ada di atas pegunungan itu memang sangat cantik. Seperti ini nuansa kampungnya. Jadi ini masjidnya ya. Kalau tengah hari seperti ini memang sepi sahabatku semua. Sebab warga beraktivitas di kebun. Ada kedai runcit juga, ada jual minyak juga. Ini masjidnya. Nampaknya Bang Toha akan naik ke atas bukit lagi ya. Jadi biar sahabat-sahabatku lebih tahu suasana kampung yang ada di atas perbukitan. Kemarin ramai sahabat-sahabat yang bertanya, Bang, apakah di sana tidak ada tanaman buah-buahan seperti durian, rambutan? Ada sahabatku semua, cuma tidak seperti di Malaysia. Jadi kalau untuk buah-buahan yang hidup di daerah pegunungan seperti ini, tumbuh subur. Ini ada buah mangga harum manis. Kalau di Malaysia, buah mangga harum manis harganya mahal sangat. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha, tidak begitu mahal. Bahkan ada juga abang-abang penjual bakso bawa gerobak sebesar itu sampai naik di atas pegunungan. Mungkin abang-abang baksonya ini sudah terbiasa. Oke sahabat-sahabatku semua, selagi Bang Toha berada di kampung halaman, kali ini Bang Toha akan mengajak Anda semua untuk keliling kampung daerah yang ada di pegunungan. Jangan tanya di sini warganya punya mobil atau tidak Bang. Untuk naik jalan seperti ini saja sudah susah, apalagi kalau beli mobil. Perkampungan yang di bawah pegunungan saja yang punya mobil bisa dihitung dengan hitungan jari. Apalagi ini kampung benar-benar berada di atas pegunungan. Lihat, rumahnya itu ada yang di atas, ada yang di bawah. Sangat tinggi ya sahabat-sahabatku semua. Dan ini pun berada di ketinggian yang cukup lumayan. Semua area perumahan di sini itu rumahnya seperti bertindih-tindih. Ada yang di bawah, ada yang paling atas. Dan seperti biasa kalau di sini itu untuk warung bakso jarang ya. Bahkan mungkin tidak ada, makanya di sini yang ada hanya penjual bakso secara keliling. Biasanya penjual bakso yang keliling di sini, mereka kampungnya berada di bawah. Jadi kalau sudah berada di perkampungan yang ada di atas gunung seperti ini, jangan tanya ada restoran apa enggak Bang. Yang jelas tidak ada restoran. Kedai makan banyak enggak Bang? Yang jelas kedai makan pun mungkin juga sedikit-sedikit lah. Kalau tadi Bang Toha tidak nampak kedai makan. Seperti ini suasana keindahan kampung yang ada di atas pegunungan sahabatku semua. Jadi di sini memang benar-benar di atas gunung. Kalau beli mobil di sini juga nggak bisa sahabatku semua, sebab rumahnya pun ada yang di bawah sana. Jadi kesulitan lah kalau di sini beli mobil. Ada juga pokok buah durian dari kejauhan sana, cuma nampaknya tidak berbuah. Mas, ini kalau menuju ke sana ada kampung lagi nggak? Ada, masih ada. Masih ada lagi? Ada. Oke, kita menuju ke sana ya. Karena sudah naik sini, kita menuju ke sana sebentar. Nanti kita turun balik ya. Oke, kita melanjutkan perjalanan selanjutnya. Dari tadi Bang Toha itu memang tidak nampak kedai makan ataupun warung makan sahabatku semua. Nah, ini adalah surau atau musolanya. Sekarang Bang Toha mencoba untuk naik lagi di atas pegunungan. Jadi rumah di sini kebanyakan masih menggunakan rumah tradisional, masih terbuat daripada kayu jati. Jadi kita bisa melihat ya rumah-rumah adat khas Jawa yang terbuat daripada kayu jati. Jadi seperti inilah rumah khas Jawa yang berada di area perbukitan. Sahabat-sahabatku semua banyak yang berkomentar, Bang, kampungnya Abang Toha itu di mana sih? Kampungnya Bang Toha itu bukan berada di Jawa Barat, melainkan di Jawa Tengah. Banyak sahabat-sahabat yang berkomentar, suasananya nampak seperti di Jawa Barat, tapi Bang Toha berada di Jawa Tengah sahabatku semua. Dan inilah
nuansa perkampungannya. Jadi dia itu bertindih ya, seperti di bawah, di atas, di bawah, di atas macam itu. Jadi kalau misal kata beli mobil ya susah untuk parkir. Di sini kayu bakar masih digunakan sebagai alat masak. Ada anak-anak kecil, jadi sebagian masyarakat masih menggunakan kayu bakar. Suasananya memang begitu sangat damai, udaranya juga sangat sejuk. Jadi seperti inilah sahabat-sahabatku semua nuansa kampung yang ada di atas pegunungan. Dan kalau kita berada di paling atas kita bisa melihat suasana laut dan juga kampung yang berada di bawah. Dan sepanjang saya berkeliling di sini hampir tidak menemui mobil dan pada akhirnya saya terjumpa sebuah rumah yang dimana punya 2 mobil. Nah ini dia mobilnya. Tapi parkirnya ini unik ya. Jadi dalam kawasan satu kampung ini yang punya mobil cuma 1 rumah saja sahabatku semua. Beda dengan nuansa perkampungan yang ada di Malaysia yang dimana warga di sana meskipun berada di perkampungan rata-rata transportasinya mobil. Ya mungkin karena kalau di pegunungan seperti ini enaknya memang naik motor sahabatku semua. Kalau naik mobil juga susah, bayangkan jalannya itu berkelok ya. Berkelok, sudah berkelok jalannya turun juga begitu agak-agak cukup lumayan menantang ya bagi yang tidak terbiasa naik pegunungan seperti ini. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabatku semua terhibur dengan konten vlognya Bang Toha. Kemarin ramai yang berkomentar, Bang sekali-kali naik pegunungan. Bang Toha sudah naik pegunungan. Ini adalah nuansa masjidnya. Namun di sini bagi para pedagang bakso, pedagang mie ayam, naik pegunungan seperti ini hal biasa. Tapi kalau Bang Toha cukup menantang karena tidak terbiasa naik pegunungan. Bahkan rumah-rumah di bawah seperti ini tidak ada pagar pelindung ya. Padahal ini juga cukup lumayan berbahaya. Tapi ini menjadi hal biasa di Indonesia. Jadi di sini meskipun bawahnya itu ada rumah dan atasnya ada jalan, tidak ada pagar pelindung. Ada juga yang bertanya, Bang, kenapa di sana tidak ada buah-buahan seperti durian, seperti rambutan? Ada, cuman mungkin belum musimnya sahabatku semua. Mas, di sini ada buah durian nggak? Di sini ada, tapi masih ke arah yang jalan sana lagi. Oh, masih ke arah jalan sana. Itu namanya Desa Ngeropo. Oh, ada buah durian. Cuma di sini belum musim buah durian dan Bang Toha akan tunjukkan buah di sini yang buahnya begitu sangat besar. Kemarin ramai juga sahabat-sahabat, Bang tolong tunjukkan buah yang ada di pegunungan di sana. Rata-rata buahnya apa? Kebetulan tadi Bang Toha lalu di sini ada buah jeruk Mas ya? Ada. Buah jeruk Bali. Wih, besar banget buah jeruk Balinya. Bahkan sebesar kepalanya Bang Toha. Jom saya tunjukkan buah jeruk di sini di area perkampungan warga yang ada di atas pegunungan. Jadi kalau untuk tanaman buah-buahan di sini, misal kata buah jeruk, buah rambutan, sebenarnya tumbuh subur kalau saat musim. Dan di sini warga rata-rata tanam buah jeruk Bali. Nah, ini dia jeruk Balinya besar-besar. Jadi di sini buah jeruk Balinya besar banget sahabatku semua. Kalau Bang Toha di Malaysia melihat buah jeruk Bali itu tidak begitu besar, sedang-sedang lah. Tapi kalau di daerah pegunungan di sini, untuk buah jeruk Bali memang begitu sangat tumbuh subur. Dan di daerah pegunungan seperti ini sahabatku semua, kelihatannya nampak panas, tapi di sini nggak terasa panas, lebih ke sejuk. Seperti biasa kalau kehidupan di kampung, rata-rata warga akan memanfaatkan tanah sebaik-baik mungkin. Salah satunya di tepi-tepi jalan seperti ini juga ditanami sayuran. Jadi bisa untuk buat sayur asam. Dan di sini pun juga tumbuh subur buah jeruk Bali. Seperti inilah suasana kehidupan perkampungan yang ada di atas pegunungan, sahabat-sahabatku semua. Oke, mungkin Bang Toha akan melanjutkan perjalanan untuk turun. Dan kalau mau turun di sini itu juga sangat mendebarkan nggak Mas? Ya, sangat adrenalin. Sangat ekstrim sahabatku semua. Jadi kita datang ke sini
itu memang butuh mental yang benar-benar kuat. Dan di sini kalau mau misal kata beli minyak seperti ini 1 liter RON 90. Cuman ini minyaknya habis ya, RON 90 di sini harganya Rp12.000 atau persamaan dengan Rp3.50. Dan Bang Toha akan tunjukkan saat turunnya memang begitu sangat ekstrim. Kalau kampung di sini jarang yang punya mobil, Mas ya? Jarang. Soalnya akses jalannya juga begitu sangat ekstrim. Motornya dibawa keponakan saya, Bang Toha, jalan kaki terlebih dahulu sambil menunjukkan pemandangan suasana perkampungan di sini. Kalau untuk buah nangka di sini banyak, sahabatku semua. Cuma kalau buah cempedak tidak ada. Jadi buah nangka di sini tumbuh sangat subur. Dan jalanannya kalau kita turun lihat mengerikan. Kalau nangka seperti ini biasanya dibuat sayur. Jadi kalau dibuat buah juga tidak jadi ya. Biasanya dipetik saat muda untuk dibuat sayur. Buah petik pun di sini tumbuh begitu sangat subur, sahabatku semua. Jadi kalau hidup di kampung itu enaknya kita bisa berkebun di depan rumah, berkebun di samping rumah, tumbuh subur semuanya. Lihat, ini ada pucuk ubi juga tumbuh subur. Mas, di sini tanaman petai seperti ini juga ada yang punya ya? ada. Jadi kayak petai-petai seperti ini ada yang punya. Kalau di Malaysia tanaman petai seperti ini terbiarkan, tapi kalau di Indonesia tanaman petai seperti ini harganya cukup lumayan mahal, sahabatku semua. Jadi kampung ini benar-benar di atas perbukitan. Dan uniknya warga di sini itu terbiasa loh, bawa anaknya, bawa istrinya naik motor. Jadi terbiasa meskipun jalannya ekstrim. Ini semua perbukitan atau pegunungan. Namun gunung-gunung di sini sudah tidak ada yang aktif lagi, sahabatku semua. Jadi sudah tidak mengeluarkan api. Kalau untuk gunung berapi di Jawa juga sebagian masih ada, sebagian sudah tidak ada. Karena saya tak terbiasa di sini, jadi pelan-pelan saya bawa motornya turun. Sebab ini jalanannya agak ekstrim, sahabatku semua. Jadi pelan-pelan motornya bawa turun. Mas tunjukkan, Mas tunjukkan ke depan. Nah, depan di sana. Jadi memang kalau nggak terbiasa takut langsung menuju ke sana. Apa kita naikin aja, Mas ya? Kita naikin aja pelan-pelan ya. Ya. Oke, kita naikin pelan-pelan. Kalau sudah memasuki jalan perkampungan di atas pegunungan, misal kata kita mau turun, yang berbahaya itu justru yang saat turun seperti ini, sahabatku semua. Jadi karena mungkin saya belum terbiasa, tapi kalau saya lihat makcik-makcik, kakak-kakak, budak kecil di sini itu terbiasa turun seperti ini. Ya namanya saja juga saya nggak biasa, sahabatku semua. Kebanyakan merantau di Malaysia bertahun-tahun, jadi mungkin melihat jalan seperti ini yang dimana cukup lumayan ekstrim. Jadi kita harus benar-benar mainkan brake ya, atau mainkan rem. Jadi kalau rem kita ini nggak stabil atau rusak, bisa-bisa langsung turun ke bawah. Jadi inilah sahabat-sahabatku semua, nuansa perkampungan yang ada di atas pegunungan. Meskipun cukup menantang, tapi tak apa, asalkan sahabat-sahabatku yang daripada Malaysia, yang daripada Indonesia, mungkin yang tinggal di perkotaan, dan juga sahabat-sahabatku yang ada di perantauan, di Singapura, di Taiwan, di Hong Kong, di Malaysia. Mudah-mudahan dengan adanya vlog videonya Bang Toha ini bisa mengobati rindu kalian. Dan mudah-mudahan buat sahabat-sahabatku yang ada di Malaysia, mungkin yang belum bisa datang ke Indonesia, saya doakan ada rezeki banyak,
bisa jalan-jalan dan berwisata ke Indonesia. Namun yang belum bisa, cukup lihat videonya Bang Toha, sudah serasa diajak jalan-jalan ke perkampungan yang ada di Indonesia. Jadi ini batas pelindung ya. Ini yang cukup lumayan ekstrim, dikasih batas pelindung. Tapi kalau untuk yang biasa-biasa saja, tidak ada batas pagar pelindungnya. Jadi perlu hati-hati dalam berkendara. Namun kalau bagi warga kampung di sini sudah terbiasa, dan ini juga salah satu jalanan yang cukup lumayan ekstrim lagi sahabatku semua. Tapi tak apa, demi sahabat-sahabatku semua, Bang Toha sudah buatkan vlog keliling kampung di atas pegunungan. Ini jalannya ekstrim banget ini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi perlu banyak-banyak baca sholawat sahabatku semua kalau sudah turun gunung seperti ini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat ya Allah, selamat ya Allah, selamat sampai bawah ya Allah. Apalagi saya tidak terbiasa naik motor seperti ini sahabat. Salah satu hal yang paling menegangkan saat pulang, inilah detik-detik waktu Bang Toha mau turun ke bawah ya. Di sini kita bisa melihat jalanannya memang begitu sangat cukup lumayan ekstrim juga sahabatku semua, tidak ada batas pelindung. Tapi di sini yang membuat saya heran, Pak Cik Mak Cik terbiasa turun seperti ini. Lihat, ini adalah aktivitas warga kampung yang dimana di sini sebagai seorang petani banyak Pak Cik Mak Cik yang naik motor terbiasa. Padahal jalanannya ini begitu sangat turun tajam ya. Ini kalau di negara tetangga pasti sudah dikasih batas pelindung. Tapi kalau di sini hal seperti ini biasa. Jadi video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan buat para sahabatku semua, yang dimana saya adalah seorang perantau atau tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Saat ini pulang kampung, biasanya kalau saya di Malaysia juga ngevlog suasana perkampungan. Banyak sahabat-sahabat daripada Malaysia yang berkomentar, "Bang, tolong dong tunjukkan suasana perkampungannya seperti apa yang ada di atas pegunungan, Bang, yang sekalian yang tinggi sangat." Dan Bang Toha sudah buatkan. Ini cukup lumayan tinggi dan ini cukup lumayan menantang sahabat-sahabatku semua. Ternyata tahu nggak, ini itu makam. Bayangkan kalau jalan malam-malam, gimana Mas perasaanmu? Gelap, takut sekali. Gelap gulita ya kan? Jarang malam-malam naik ke sini. Jadi ini makam gelap gulita loh. Nggak ada lampu penerangan. Dan di sini ada kebun buah-buahan. Bang Toha akan reviewkan juga. Selagi Bang Toha berada di kampung, intinya sahabat-sahabatku semua mau direviewkan perkampungan dimanapun, Bang Toha jika mampu akan saya lakukan. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Kemarin yang bertanya, "Bang, ada buah apa saja?" Oke, saya akan reviewkan. Di kampung pegunungan di sini ada buah apa saja. Di sini sebenarnya kalau untuk tanaman buah-buahan juga beragam sahabatku semua. Ini ada pokok buah mangga harum manis, cuman tidak berbuah. Kemudian ada pokok buah gedondong. Biasanya kalau buah gedondong di sini dijadikan untuk asam ya sahabatku semua. Kalau Malaysia untuk asam, kalau di Indonesia disebut manisan. Jadi buah peti ataupun buah gedondong di sini dibuat asam atau manisan. Ini buah gedondong. Buah peti. Untuk sahabat-sahabatku misal kata ingin bercuti di kampungnya Bang Toha, ingin menikmati suasana alam seperti ini, silakan datang. Bila-bila kapan saja Bang Toha akan sambut. Ini buah gedondong. Kebanyakan di sini lebih banyak buah gedondong sahabatku semua. Dan ini alat-alat tradisional petani di sini, yang dimana alat ini untuk memanen padi sahabatku semua. Jadi pokok padi dipisahkan dan nanti bijinya akan keluar. Jadi masih pakai cara tradisional.
Untuk area ladang di sini ternyata tidak banyak tanaman. Biasanya yang punya ladang yang terbiar seperti ini, orangnya itu sering merantau. Sebab di sini kalau kita bekerja sebagai seorang petani, cuma menghasilkan dari hasil pertanian juga tidak cukup untuk makan, sahabatku semua. Memang terlihat suasananya damai, indah, tapi kalau bekerja bergantung kepada pertanian saja juga tidak mencukupi untuk keperluan kehidupan sehari-hari. Oke, Bang Tua akan lanjut dulu ya ke kampung sebelah. Suasananya memang benar-benar damai, tenang. Kalau yang mau jalan-jalan ke sini, silakan Bang Tua sambut dengan penuh sukacita. Nanti Bang Tua ajak jalan-jalan, naik gunung, turun gunung. Dan pada akhirnya alhamdulillah selamat sampai bawah. Jadi perjalanan yang cukup sangat lumayan ekstrim, membutuhkan waktu yang panjang. Akhirnya saya sampai ke bawah selamat dan tidak ada halangan suatu apapun. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua, video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan. Dan ini saya terjumpa salah satu penjual minuman air secara keliling. Jadi kalau di Malaysia tidak ada yang menjual minuman secara keliling ya, tapi di sini warganya kalau membeli air minum itu ya seperti ini, di galon. Oke, untuk sahabatku semua, semoga video ini bisa menghiburkan para sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.